Si istrinya menceritakan kejadian bahwa setelah ritual di sana, kepala kambing yang udah dikubur sama Pak Yudi diambil lagi ke rumah dan dipasak lalu dimakan. Kagetlah si emak itu, kenapa Pak Yudi berani-berani mengambil kambing itu? Kan itu kambing itu salah satu syarat ritual di sana supaya semua pekerja atau pegawai-pegawai yang di penggalian cadas itu pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bro, channel Panceng. Semoga dulur-dulur Panceng selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang angkernya Gunung Cadas yang terletak di daerah Jawa Barat, dan kami mendapatkan narasumber ini dari orang yang ikut andil di dalam cerita ini. Ceritanya begini ya. Jadi di suatu tempat itu ada yang dinamakan Gunung Cadas. Jadi Gunung Cadas ini diambil cadasnya untuk dijual. Di sana ada cerita misteri atau ada tempat yang berbentuk gua kecil. Pada suatu hari Gunung Cadas itu digali sama pemborong dari daerah Bandung. Tetapi setiap harinya itu selalu ada musibah dan yang mengakibatkan ada korban, sampai ada yang meninggal dunia. Terus si mandor gali cadas itu, dia itu tidak, sebelum menggali itu tidak mendatangi atau nggak ada izin dari masyarakat setempat, apalagi tidak minta izin sama tokoh masyarakat atau yang disebut sesepuh kampung. Karena setelah banyak terjadinya korban, maka si manor itu barulah sadar inisiatif, dia itu mendatangi pupuh kampung atau tokoh masyarakat di kampung tersebut. Pas suatu hari si manor berangkat ke rumah tokoh masyarakat tersebut, dia itu menanyakan kenapa di Gunung Cadas itu selalu ada kejadian yang aneh gitu selama ada pekerjaan. Emang dulunya itu seperti apa dan gimana itu sampai menjadi angker tersebut. Si manor itu sempat ditegur sama tokoh masyarakat di sana, karena dia itu kok langsung
mengerjakan penggalian tanpa datang dulu ke tokoh masyarakat tersebut. Karena dulunya itu penggalian cadas itu kebilang angker, malahan dulu juga pernah ada korban, dan di sana itu ada penunggunya selalu menampakkan itu sebagai sosok kakek-kakek. Ya si Manor itu mungkin dia itu malu ya, terus dia itu minta maaf dan bilang kepada si tokoh masyarakat, jadi saya itu harus gimana? Si tokoh masyarakat menjawab, kamu itu harus melakukan ritual, kamu beli kambing serba hitam, potong di sana, dagingnya kamu bagikan ke masyarakat, kepalanya kubur di dekat guha. Setelah itu si mandornya terus memanggil, mungkin dia memanggil orang kepercayaan si mandor. Dia itu menyuruh untuk mencari kambing yang serba hitam. Setelah berjalannya waktu 3 hari ke depan, dapatlah orang kepercayaan si mandor itu kambing serba hitam. Kita sebut aja kepercayaan itu kita beri nama Yudi ya, si Pak Yudi. Setelah mendapatkan, pas hari libur kerja, si mandor itu mengadakan ritual di penggalian cadas tersebut, dihadiri sama tokoh masyarakat, RT, RW, dan sebagian masyarakat dan pegawai. Setelah melaksanakan doa bersama di sana, lalu dipotonglah si kambing itu. Setelah dipotong, si dagingnya itu dibagikan ke masyarakat. Kepalanya si mandor itu nyuruh ke Pak Yudi itu, suruh, Pak Yud, ini kepala kambing kamu kubur di sana. Ya Pak, si Pak Yudi itu ambil. Setelah dikubur, semua bubar, RT RW semua pulang ke kampungnya masing-masing ya. Tak tahu ada pikiran apa yang merasuki pikirannya Pak Yudi itu. Setelah pulang, si Pak Yudi itu kembali lagi ke tempat penggalian cadas itu untuk mengambil kepala kambing yang sudah dikubur. Terus dibawa ke rumah. Setelah di rumah, kata istrinya itu bertanya sama Pak Yudi, Pak, kenapa kambing itu dibawa? Kan itu salah satu syarat untuk ritual tadi. Kata si Pak Yudi bilangnya, untuk apa buat siluman ya, kita juga perlu. Terus sama Pak Yudi diurus, setelah urus dipasak, dimakan. Setelah dimakan, besoknya itu si Pak Yudi beserta istrinya itu pergi ke kebun untuk mengambil atau mencari kayu bakar dan rumput untuk
makan kambing di rumahnya. Tetapi si istrinya ke kebun, si Payudi itu malahan pergi ke penggalian cadas tersebut karena dia itu mungkin menggali garapan Payudi supaya besok itu kalau bekerja udah agak sedikit itu pekerjaannya, rada enteng lah. Berjalannya waktu sekitar jam 5, si istrinya sudah beres ambil kayu, terus ambil rumput, tetapi si Payudinya itu nggak ada menjemput istrinya. Sampai si istrinya itu sampai jam 5:30 masih di kebun. Terus istrinya itu karena mungkin dia itu kesal marah sama si Payudi, dia pulang sambil membawa kayu, rumput. Sampai di rumah si istrinya Payudi itu menanyakan ke anaknya, si bapak mana? Tega nggak menjemput saya, ini saya bawaan itu sangat berat. Tetapi si anak itu menjawab, Bu, si bapak itu belum pulang, kata si ibu. Kemana dulu ya si Payudi? Nggak tahu, Bu, mungkin tunggu aja sampai maghrib. Setelah maghrib si Payudi itu nggak nol pulang, sampai dia itu laporan ke Pak RT, Pak RW, kepada tokoh masyarakat, memberitahukan kejadian Payudi nggak ada pulang dari penggalian cadas tersebut. Terus si Pak RT sama warga mencari ke sana sambil ada yang bawa baterai, ada yang bawa obor ya. Sana pas sampai di sana, alat-alat kerja seperti cangkul, linggis itu ada, tapi si Payudinya nggak ada. Terus ada yang teriak-teriakin, Payudi, di mana Payudi? Terus ada yang cari ke sana kemari. Sampai jam 8:30 karena mungkin udah capek ya mencari. Terus si tokoh masyarakat itu pertama RT RW, udah aja kita pulang. Siapa tahu Payudi udah di rumah. Baru pulang lah. Setelah sampai ke kampung, ternyata si Payudi itu kata istrinya nggak ada. Nah, si tokoh masyarakat pertama RT RW itu mungkin agak ini ya, hariwang, agak mungkin kemana ini si Payudi, kok nggak ada pulang. Terus si RW pergilah ke orang pintar, di sana juga ada orang pintar, di kampung sana juga ada orang pintar, menanyakan ke orang pintar, Pak. Terus si Pak RW menceritakan cerita dari awal sampai ke Payudi hilang gimana. Terus si orang pintar itu, dia itu mungkin menerawang, tetapi nggak keterawang itu, gelap. Terus si orang pintar itu memanggil istrinya. Nah, jadi istrinya ini dia itu sebagai narasumber, dia itu yang menceritakan tentang ini kepada saya. Dia disuruh sama suaminya
melakukan sholat istikharah untuk minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang keberadaan Pak Yudi di mana. Si Pak RT pulang, terus setelah mungkin jam 12 lah, jam 12-an, si istrinya, kita sebut aja si Emak ya, si Emak itu terus dia pergi ke air untuk wudhu, terus dia melakukan sholat istikharah tersebut. Setelah sholat istikharah, dia itu bermimpi. Dia itu bermimpi pergi ke tempat penggalian itu dengan tetangganya untuk mencari rumput. Setelah pergi ke sana, di dalam impiannya itu si emak ini bertemu dengan Pak Yudi. Tetapi di sana itu Pak Yudi lagi nuntun kambing. Jadi si Pak Yudi itu lagi keliling-keliling sambil bawa kambing. Ditanyalah sama si emak, Pak Yudi mau kemana? Pak Yudi mau apa? Itu kambing siapa? Si Pak Yudi itu menjawab, Emak, kalau emak mau cari di rumput, jangan di sini, di sana, karena di sini itu jatah saya. Karena saya mendapatkan perintah untuk mengurus kambing ini. Dan bilangin sama emak ke keluarga saya, ke istri saya, bahwa saya belum bisa pulang karena saya harus mengurus kambing ini. Dan kalau mencari saya berada di sana. Jadi si Pak Yudi itu menunjukkan tempat Pak Yudi diam di sana. Jadi di sana itu dengan ada tandanya itu pohon nangka. Nah, kalau keluarga saya mencari saya ada di sini. Terus si Emak bertanya lagi, emang Pak Yudi kenapa nggak bisa pulang? Karena kata si Pak Yudi, karena saya mendapatkan tugas harus mengurus kambing ini. Jadi kata si Emak gak akan pulang, mungkin pulang mungkin enggak. Bangunlah emak ini bangunlah dari tidurnya. Dia itu meratapi, terus dia bilang sama suaminya, Pak, saya bermimpi bertemu dengan Pak Yudi, tetapi di sana itu Pak Yudi itu lagi ngurus kambing dan menunjukkan tempatnya dengan memberikan tanda pohon nangka. Ya, kata si orang bisa itu, kita bilangin sama keluarganya supaya keluarganya itu tidak mencari-cari. Terus si emak itu berangkat ke keluarganya, dia menceritakan hasil impiannya. Bilangnya Pak Yudi nggak bisa pulang karena di sana Pak Yudi ada tugas mengurus kambing. Sedihlah si istrinya, sedih. Terus si emak bertanya, emang sebelum ini ada kejadian apa? Si istrinya menceritakan kejadian bahwa setelah ritual di sana, kepala kambing yang udah dikubur sama Pak Yudi diambil lagi ke rumah dan dipasak lalu dimakan. Kagetlah si emak itu, kenapa Pak Yudi berani-berani mengambil kambing itu? Kan kambing itu salah satu syarat ritual di sana supaya
semua pekerja atau pegawai-pegawai yang di penggalian cadas itu pada selamat, walau alam ya. Mungkin itu udah salah satu perjalanan karena kita harus yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita lanjutkan ceritanya. Besoknya si emak itu bermimpi lagi. Dia itu bermimpi pergi lagi ke penggalian cadas. Di sana dia bertemu dengan kakek-kakek, yang udah sangat tua ya, sangat tua. Si emak bertanya, kakek ini siapa? Si kakek bilang, saya penunggu di sini. Terus si emak menanyakan kepada kakek itu, "Kek, tahu nggak Pak Yudi?" "Oh," kata si kakek itu, "dia itu tidak akan bisa pulang karena dia itu udah mengambil hak saya. Maka dari itu dia itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengurus kambing di sini." Bangunlah si emak, terus terbangun. Dia bilang lagi sama suaminya, si orang pintar itu. Lalu dia itu mendatangi keluarganya. Dia bilang itu, "Pak Yudi nggak akan pulang karena Pak Yudi itu udah melanggar ya, mungkin udah melanggar atau mengambil hak yang penunggu gunung cadas di sana. Tetapi mari kita coba," kata si orang pintar, "mari kita coba mengadakan doa bersama di sana. Mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Yudi bisa diambil." Terus si orang pintar itu mengumpulkan warga sama RT RW biasa. Mari kita mengadakan syukuran atau pengajian di lokasi penggalian cadas di sana. Terus setelah itu berangkatlah, semua berangkat ke penggalian cadas tersebut, lalu mengadakan syukuran atau doa bersama yang dipimpin oleh orang pintar tersebut. Dia itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Pak Yudi itu bisa kembali lagi dengan keadaan selamat. Setelah berdoa bersama, ternyata hasilnya itu nihil, hasilnya 0. Jadi hasilnya berdoa bersama itu hasilnya itu nggak ada hasil lah, nggak ada hasil. Menangislah si istrinya sampai bertanya kepada orang pintar, "Saya harus bagaimana?" Kata seorang pintar itu, "Kamu harus merelakan karena itu salah satu pertanggungjawaban atau yang harus dilaksanakan oleh Pak Yudi karena Pak Yudi udah mengambil hak penunggu di sana. Udah aja kamu adakan doa bersama setiap hari di rumah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan atau memberikan petunjuk kepada kita semua." Pulanglah semua pulang. Bulan demi bulan, ternyata Pak Yudi itu nggak ada kembali. Dengan mungkin agak 5 bulan ke sana,
udah si keluarga itu udah merelakan ya, mungkin inilah udah nasib suami saya harus mendapatkan masalah seperti ini. Jadi setelah 6 bulan itu juga adalah orang kota itu, dia itu dengan pemuda di sana camping. Jadi dia itu berkemah di sana. Pas jam 10 malam, pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada sosok suara. Pas sosok suara di depan tenda, pas dilihat kaget semua. Ternyata sosok itu atasnya hewan, ke bawahnya manusia. Pas pemuda itu mau lari, si sosok itu bilang, kamu jangan takut, ini saya akan menjaga setiap orang yang berkemah di sini. Kamu jangan takut, dan kamu tolong bilangin lagi kepada keluarga saya, relakanlah saya, karena mungkin saya tidak akan mungkin kembali karena sosok saya udah seperti begini. Ya, mungkin itu sampai di situ ceritanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari cerita ini, dan walau alam ya, semua kejadian itu mungkin udah Allah berkehendak, karena kalau Allah tidak berkehendak mungkin tak akan terjadi. Kita harus yakin segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur Panca, jangan lupa subscribe, komen, sama like-nya. Ditunggu, mudah-mudahan kami selalu mendapatkan cerita-cerita yang menarik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.